Hola Diablos, hasta la vista baby. Masak sebigi di hurung bari-bari, mangga lepok, abetu merah dil jagena sotahe. Ya, kembali lagi di pagelaran tanpa arah 6.095. Kembali di ruang keluarga Anda yang tidak harmonis itu, ya. Sebuah pagelaran yang selalu ditunggu-tunggu segenap metskang di Kecamatan Sumbio dan di Seantero Saritem. Oke. Dan seperti biasa, sebuah pagelaran tanpa arah, pagelaran yang tanpa navigasi dengan pembahasan topik yang presisi serta masturbatif. Sebelum kita ke pembahasan yang senantiasa viral, terlebih dahulu mari kita mengheningkan cipta sejenak dengan menyanyikan lirik lagu himne Asosiasi Perias Keranda Bambu. Dinyanyiin dong, dinyanyiin. Perias keranda bambu sungguh mulia, makananmu untuk ibumu. Selesai, ya. Seperti biasa, kita perkenalkan tokoh-tokoh yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. McDanny, peranakan keputihan kadaluarsa, batuk kanan mengganggu. Dan Dustin Tiffany, peranakan jenazah senggama. Oke, Kang, kita switch, silakan. Baik, asparagus tamarahan di... Apa topik kali ini? Jadi ini adalah Anda nyentuh saya di episode ini sekali nih. Anda di awal udah nyentuh saya nih, Tin. Apa nih Anda? Tadi kan dia nyentuh tangan, saya beda. Topik kali ini, silakan. Oke, topik kali ini adalah sepertinya apa yang kita bicarakan di minggu lalu itu sepertinya sudah akan diterapkan di Indonesia. Bahwa di Indonesia sepertinya robot akan mengambil alih posisi manusia. Karena ada di artikel GoFood itu bakal gunakan robot buat nganterin makanan. Yang saya ingin tanyakan sekarang baru pro dan kontra. Ini bukan yang robohan botol kan? Bukan robohan botol. Ini robohan tolol, robohan tolol. Silakan. Kalau pribadi saya tidak akan berada di satu pihak ini pro dan kontra. Saya akan melihat dulu sejauh mana perkembangannya. Tapi sekarang saya akan tanyakan ke saudara Dusty. Pro atau kontra ketika robot ini akhirnya nanti menggantikan mamang-mamang yang memang sering nganter-nganter kita makanan. Oke, apakah dia tega seorang yang sudah pesan tapi dia tiba-tiba kelaparan? Siapanya? Orang yang memesan sesuatu makanan melalui via online. Ya. Dia cuaca, keadaan hujan lebat, robot jalan, apakah nggak konslet? Masuk akal, tapi mungkin robot ini akan difasilitasi atau mempunyai teknologi canggih seperti tidak kebasahan, anti basah. Oke. Saya nggak setuju kalau robot tiba-tiba dilapisi oleh daun sosor bebek. Memang dia anti air, tapi kan bisa ada pelindung yang namanya kondom. Jadi kondom yang berbentuk robot untuk melapisi robot agar tidak konslet kena air. Karena robot adalah Robin Hood. Botnya belum ketemu. Ayo. Kamu tadi bilang dia bilang akan ada robot berupa kondom untuk melapisi robot lainnya. Oke, itu jadi robot suka sama jenis ini akhirnya. Enggak, Anda jangan langsung menyimpulkan kelamin robot itu cowok semua, kan? Anda menghilangkan nyawa kalau kayak gitu, menghilangkan nyawa satu persatu. Populasi bukan manusia tapi robot. Lah, apabila robot memakai kondom, apakah dia bisa napas? Kan nggak ada ventilasi udara yang masuk di situ. Dan sejak kapan robot bisa bernapas? Loh, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu. Anda tahu ketika robot begini nih, itu jeda waktu untuk napas dia punya tuh. Berarti nanti ada neonapasin buat robot. Enggak, aku enggak
setuju dengan statement si... Enggak, dia belum menjelaskan dia setuju apa tidaknya. Saya kontra. Dia kontra. Ya, kok akhir kamu kontra? Jadi tidak mau ada robot? Menghambat sekali lagi. Yang sudah memesan kok nggak datang. Tolong robotnya dalam lagi. Anjir. Itu yang menghambat bukan robot, tapi otak Anda menghambat Anda untuk bicara. Kenapa Anda nyalahin robot? Robot adalah sesuatu benda yang diperintah. Betul. Anda jangan mengejek. Tapi Anda jangan salah. Gojek itu, maksudnya ya orang-orang yang ojek online. itu juga ojek online itu diperintahkan juga untuk membeli makanan. Apa bedanya dengan robot? Kalau robot, kalau ojek online, dia tanpa kendaraan motor di jalan di trotoar, bebas dong, ada rambu-rambu. Tapi robot sudah harus mematuhi standar rambu-rambu. Kalau merah dia ikut merah berhenti, nggak bisa jalan. Enggak. Walaupun robot itu kepanjangannya Robin Hood, tapi saya setuju dengan peran robot ini sangat karena bakal lebih efektif karena robot itu tidak protes kalau dia dapat pesanan sebanyak apapun, dan itu walaupun saya tidak setuju di bagian dia menggantikan peran manusia, menggantikan peran kepala-kepala keluarga dalam mencari nafkah, tapi digantikan oleh mesin. Tapi mohon maaf, robot ini tidak hanya menggantikan kepala, Pak. Menggantikan keseluruhan. Iya. Jadi kalau Kepala keluarga maksud saya itu satu. Iya, kepala keluarga, kepala bukan. Iya benar, kepala, organ itu doang, nggak seutuhnya. Nggak seutuhnya. Tapi kenapa kepala titit kepalanya doang? Kalau kepala keluarga Anda protes kepala doang. Ya karena kepala titit tidak memimpin keluarga, Pak. Tapi Dia hanya membuat keluarga. Tapi iya, menghasilkan keluarga. Setuju. Iya, itu. Enggak, karena para pedagang-pedagang di Perindavan terutama itu digantikan tititnya sama kepala robot itu, jadi dia akan lebih higienis. Bentar. Korelasinya akan lebih Tapi higienis mengganggu- makanan-makanan street food di Perindavan. Oke. Karena tititnya pun udah tergantikan dan otaknya, antara otak ke kepala titit itu ada saluran sarafnya. Mengganggu. Paham nggak sampai di sini? Paham, saya paham. Saya Jangan paham. iya aja Anda. Saya paham. Saya paham. Tapi ini saya Ya, Anda silakan Anda berargumen kontra. dengan saya nggak setuju Ya. apabila kepalaku digantikan dengan kepala robot. Itu mengganggu orang-orang sekitar. Pada saat dia main, bunyi kerekek. tidak usah pakai robot kalau yang memang lagi berhubungan intim kasurnya tidak mahal, tidak bunyi kereket. Ini ditambah barang masuk. Kan di teknologi titit robot tadi, kepala titit robot tadi itu udah ada fitur mute. Jadi nggak ada masalah nanti bersenggama. Sebrutal Bahkan apapun. mungkin di fiturnya kepalanya itu bisa dirubah rasa, terus sentuhannya sentuhannya pengen mirip artis bule gitu, bisa dirubah si kepala tititnya itu. Berarti Anda setuju bukan yang alami tapi udah diperdaya oleh robot. Anda setuju ciptaan. Anda melawan ciptaan sang penguasa. Saya tidak melawan Ciptaan sang penguasa. Tolong. Ciptaan sang penguasa, ciptaan yang maha kuasa, maksud Anda itu. Ya. Ini Saya saya tidak. baik loh meluruskan. Wah, Ya. bener-bener. Saya tidak melawan ciptaan sang penguasa. Saya lagi menjelaskan. Tapi kok itu mau dipakai helm? Tidak ada apa-apa kalau helmnya SNI. Ya, yang full face. Car glass. Ya. Kan enggak ini. Jangankan titit ya, kepala titit digantikan. Bisa oleh nggak kita kepala robot. ini go food. Sorry. Ya. Ya Anda sebagai moderator kembali. Ya, saya fokusin kan ini dong topiknya. memfokuskan kembali lagi. Ayo kita mengerucut Yang lagi saya untuk jadi pemikiran begini. Ada nggak ketika orang-orang ini yang sudah capek bekerja, mencari uang dan segala, tiba-tiba harus digantikan dengan robot? Kejam lu. Anda kan pro dari tadi, kenapa Enggak. tiba-tiba kontra? Yang nyiptain kan bukan si Anwar. Kamu kenapa bilang kejam ke Anwar? Langsung Oke. Masyarakat kita. Kenapa masyarakat? UMR aja kan nggak semuanya. Ya. Pada saat ditekankan untuk robot yang bekerja,
Bagaimana UMR yang terselamatkan sebagai manusia? Ya karena UMR di Indonesia sudah tidak diselamatkan, ya sudah ganti Oke, robot. UMR upah minimum robot. Berapa upah minimum robot? Ya standar oli lah. Oh iya. Tapi ini kelebihan dan kekurangannya. Ketika robot yang mengantar dengan manusia, menurut saya kelebihannya ada, Pak. Kelebihan ketika robot yang mengantar dia akan maksimal. Karena dia akan sesuai standar yang dituliskan oleh perusahaan bahwa pengantar tuh harus begini, harus sopan, harus tepat waktu dan segala macam. Kalau manusia pasti ada lengahnya, Pak. Oke. Robot kalau di jalan lagi bawa makanan jatuh, makanan itu nggak bisa balik lagi. Kan bisa ketika di program robot kalau ada makanan jatuh, pungut. Ada. Masa nasi, contoh berserakan. Nggak mungkin dong satu-satu. Karena dia udah terintimidasi oleh pasir-pasir jalan. Tapi kembali lagi bagaimana ini, Pak? Saya bedat dulu nih. Oke. Jangankan robot, manusia nih, kalau jatuh nasi nggak akan dipungut satu-satu, Pak. Nggak akan dipungut satu-satu. Tapi bener sih, robot dalam hal kuliner sekali lagi di dalam hal kudapan misalnya, onde-onde. Itu yang masang wijen itu kan satu persatu. Betul. Nanti akan digantikan oleh robot, dia nggak akan mengeluh kecapean. Dan misalnya di posyandu, yang bayi-bayi yang ditimbang itu petugasnya dari robot, dia nggak akan mengeluh mengusap hasil cepirit-cepirit bayi-bayi itu. Maksud Anda suster-suster itu mengeluh? Bahaya nih. Ada alergi beberapa petugas posyandu. Ini sorry kalau salah ya. Ada yang fetis lagi. Ada yang bawa fetis bener. Saya typo barusan. Aduh, bukan fetis, tapi alergi. Agak susah dibenarkan. Apa namanya, berak si bayi itu. Ada. Karena tetangga saya pernah ada gejala dia alergi berak bayi. Kalau digantikan sama robot, tidak ada keluhan seperti itu. Berak nih. Langsung aja. Oh, betul. Robot tanpa mikir langsung aja set simpan gitu. Tangan dia besi, sakit dong kena pantat. Itu bisa. Karena partikel-partikelnya kan nggak semuanya lembut. Ada yang besi, ada yang besi. Apalagi kalau misalnya kabelnya sampai kebuka. Itu. Iya. Ntar mohon maaf, pantat bayi baret. Siapa yang salahin? Robot. Pantat bayi dipakein baret. Aduh, Anda mah. Bukan baret itu, Pak. Anda ada masalah personal Tidak ada. Dengan orang seragam, Anda. Bukan. Berseragam. Masa baret tuh di kepala, bukan di pantat. Perih. Bagian tidak. Perih. Hah? Perih. Maksudnya perih jadi tentara gimana? Bukan jadi tentara perih. Anda harus tahu, kena dari itu kayak terkilir lah. Oke, tapi itu bisa ada solusinya. Biar pantat bayi atau lubang bool bayinya nggak sakit. Dalam hal tadi yang di perindapan penduduknya kepala titiknya diganti sama robot, ganti juga lubang pantat bayi diganti sama ornamen robot. Wah, kenapa? Saya menarik ini. Kenapa lubang pantat bayi harus diganti dengan robot? Untuk mengantisipasi. Untuk kesenangan. Karena apa diganti robot sampai tadi dia ngomongin soal kepala penis diganti dengan robot. Sekarang lubang pantat diganti dengan robot. Fetis Anda robot? Enggak, fetis saya bukan pantat bayi, pantat kapibara. Saya lebih cenderung ke pantat kapibara. Saya nggak terima. Apa? Nggak terima. Jangan bahas kapibara. Ih, udah stop sampai situ. Why? Kenapa? Anda mau trending topik Twitter? Jangan. Emang kenapa kalau kapibara dibahas? Kenapa? Kenapa? Udah cukup sampai situ. Ada komunitas kapibara? Ada komunitas kapibara? Sekarang lagi rame di Erpetra, dia pada nongkrong. Gimana sih? Siapa yang nongkrong? Komunitas kapibara. Apa yang diobrolin? Apa yang obrolin? Kenalan. Udah berapa tahun lo melihara kapibara? Itu suhu berapa lo bisa mempertahankan kapibara? Emang kapibara hidup di suhu tertentu? Suhu tertentu. Makan kuaci. Kapibara makan kuaci ngebukanya gimana? Kuaci terus dipakai tangan juga. Gitu. Kapibara tuh nggak punya tangan. Hei!
Yang pecinta kapibara punya tangan kok nggak bilang enggak. Kapibara itu kan hewan kaki 4 ya? Ini bahaya nih. Kok bahaya? Namanya juga kakibara. Kapi. Oh, kapibara. Tidak punya tangan. Punya kaki 4. Nah, oh, Anda bilang kapibara cacat karena punya tangan di kakinya. Anjing, bukan parah. kayak gitu. Terus berarti Anda samakan jerapah sama kakibara sama-sama nggak punya tangan. Saya nggak ngomong jerapah, Tin. Oke. Saya nggak ngomong jerapah. Cuman Kalau jerapah saya menghargai komunitasnya. Ada komunitas jerapah. apa Namanya Kojira. komunitas Jerapah. Jerapah. jerapah ya. FYI, FYI, jerapah itu adalah kuda yang diaperkat. Asal tahu. Akibat? Kuda yang diaperkat jadi jerapah. Betul. Karena kuda kan lehernya tidak terlalu panjang. Yes. Dia ketika di-uppercut, dia manjangin sampai ke kulit-kulitnya berubah menjadi belang-belang. Iya. Itu hasil Bisa pakai cat Mowilex untuk mengecat bintik-bintik di badan jerapah. Wah, iya. Kok motif-motif binatang lo jadikan bahan sih? Karena motif pembunuhan saya Dengar ya, Bapak Prabowo sangat mencintai kuda. Iya. Aduh. maksud saya dalam hal ini kuda catur ya. Tidak masuk ke arah. Kuda catur. Tidak, kuda catur. Kuda catur. Kuda catur. Kuda catur kalau di uppercut dia cuma keluar kotaknya. Tidak manjangin, dia cuma keluar kotaknya. Kuda catur yang berbahan yupi bisa. Nggak ada kuda catur. Nggak ada, Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau coklat ada. Membal. Nggak ada membal. Yupi. Tidak. Kuda yupi, kuda catur yupi bisa. Gua mau maaf ya, nanti kamu bisa bantu saya. Terus saya Oke. Kenapa dia menggunakan kuda untuk pelampiasan? Kenapa? Karena kuda itu kuda catur ya. Enggak, ini bukan Kuda catur loh. Enggak, karena yang berubah jadi jerapah loh. Kalau kuda kuda catur dipukul itu bisa jadi benteng, tidak jerapah. Benteng atau enggak jadi stair. Di tahun ini 2023 Ya. itu nanti ada jerapah catur. Bakal dibikin jerapah catur. Anda nggak tahu kan informasi terbaru ini? Oke, sekarang buka kalau Ada nggak ada. jerapah catur. Itu jangan mengada-ngada, Pak. Ini Anda lagi terdesak kan? Tidak bisa apa-apa. Tunjukkan mana ornamen sampel dari jerapah yang dijadikan catur. Ada nggak? Ada. Mana? Apakah kuncung dibilang jerapah? Kuncung? Kenapa kuncung dibilang jerapah? Kuncung tuh apa? Walaupun kuncung bentuknya kayak titit ya, tapi saya enggak titit. Anda dari tadi obrolannya Ya, emang saya salah, bukan salah, Pak. Anda dari tadi lubang pantat. Iya. Terus itu. Iya. Apa? Iya. Ya kan fetish orang beda-beda. Dia kalau udah terdesak, lagi horny nih, lagi birahi tinggi. Dia pas lagi main catur, dia bisa merepresentasikan kuncung tadi jadi titit. Anda menghina atlet kalau gini. Apa? Menghina atlet. Enggak aja dia menghina atlet, enggak. Dia hanya menghina komunitas catur itu. Iya, oke. Nah, Anda pilih mana sekarang? Menghina komunitas kuda atau komunitas catur? Iya. Ayo. Nah, Lu tahu nggak, komunitas catur itu kalau dihina, dia akan lebih marah daripada komunitas kuda. karena energinya nggak mau dibuang sia-sia. Nggak mau dibuang-buang sia-sia Dia untuk mikir-mikir. hal-hal seperti ini. Padahal Ketika ada hal-hal kayak gini, marah benar. Disenggol. Wah, Lu mau lihat nanti Iya. pemain catur, pas ada benteng, bukannya dipindahin, malah dicat. Enggak. Untung saya sudah berkenalan dan sudah akrab dengan Grandmaster Utut Ardianto. Saya minta backingannya ya. Taruh, Saya Anda tidak ada arah Anda ke senang- menghina komunitas catur. Anda yang menyimpulkan sendiri. Komunitas kuda juga enggak. Tapi Anda kan iya ngarah ke sana catur. semua. Iya, mengarah semua Anda. Ngarah ke sana. Taruh yang Anda hina putih apa hitam? Sebentar, Anda kenapa jadi ngalahin ke rasis? Hah? Anda rasis parah ini. Warna catur. Karena kalau udah, Warna catur. Enggak, Anda bukan ke arah sana. Jadi- Anda mengira putih dan Oh, yang saya tangkap dari omongan Anda, yang catur yang putih tadi albino maksud Anda. Saya kan tidak ngomong gitu. Komunitas albino, dia menghina komunitas albino. bukan Anda itu yang mengira.
Dia mah rasis dan dia mau mencoba meluruskan bahwa dia tidak rasis. Kenapa Anda sekarang menghina komunitas albino? Sama Beruang itu kan putih. Pak, berita Anda kayak gini masuk ke Tribun News bahaya. Nggak ada masalah. Enggak, Anda kenapa pilih Tribun News? Kan ada Kompas. Ada Kompas News. Media Indonesia. Ada Media Indonesia. Kenapa? Spesifik dia nyebut Tribun News. Nah, Ada apa dengan 2024? oke, tidak ada 2024. Kenapa kesana? Kok 2024, Pak? Ya, siapa tahu Anda lagi mengarahkan suara lewat Tribun News. Karena ada newsnya. Ya, Metro juga ada newsnya. Metro ada newsnya. Metro ada news. Sorry. Kompas ada news. Enggak, yang Anda sebutkan. iNews. Sorry, yang Anda sebutkan itu kan ranahnya ke media apa ke hal yang dipakai? Ayo. Yang saya sebutkan media. Anda nyebut Kompas. apa sih? Apa main fisik Anda? Metro kendaraan. Enggak, Anda terlalu mengarahkan ke Tribun News seolah-olah dikuasai oleh Tribun News. Iya, padahal banyak loh. Emang Media lain. Tribun News itu diisi oleh partai-partai politik menurut Anda? Saya tidak bilang seperti itu. Tapi oke, kita sekarang ke berita ya. Maksudnya di berita ini, kenapa harus ada berita ini? Nih pertanyaannya. Saya tidak. Oke dah. Nggak, kenapa harus ada? Belum. Pak, saya mau tanya nih. Yang saya mau tanyakan, kenapa harus ada berita ini? Nih, harus ada berita muncul berita GoFood bakal gunakan robot buat nganterin makanan. Kenapa nggak berita lain? Anda mau menyalahkan sumber berita siapa yang menerbitkan? Saya nanyain, tidak menyalahkan. Siapa yang menerbitkan? Coba Ini yang cek. Ini yang menerbitkan ussfeed.com. Oke. Yang saya tanyakan bukan yang menerbitkan, kenapa berita ini diangkat? Nah, kenapa berita ini diangkat? Kenapa tidak berita-berita seperti Turki ini lagi perbaikan dan segala macam? Atau pembangunan di IKN misalnya. Kerusuhan Lebih krusial. menurut Anda, kenapa harus diangkat berita ini? Karena udah nggak ada berita yang diangkat secara bukan natural ya. Maksudnya Bukan. Jangan disangka dulu. Jangan disangka dulu. Ini opini saya. Oh iya, oke. Karena berita sekarang nggak ada yang namanya dari hasil yang pertama. Berita dari hasil yang pertama. Tidak ada berita dari hasil yang pertama. Dari hasil yang pertama. Karena kalau berita dari hasil yang pertama itu berita murni, berita yang emang benar-benar itu sumbernya, Pak. Maksudnya berarti media-media kayak Kompas, Tribun itu menjiplak semua berita? Bukan. Enggak, bukan begitu. Kan tidak ada yang berita menurut Anda. Tadi, ralat kalau kata-kata saya. Salah ya. Tidak ada berita yang pertama. Sekarang ada beritanya yang kedua. Berarti semua media memberitakan berita yang kedua. Berarti Anda anggap Metro News, Tribun News. Saya tidak menyebutkan instansi semua. Ya, saya yang menyebutkan. Berarti, wah ini sih. Bukan sih. Bukan ini sih. Anda menganggap berita itu tidak valid berarti, cuman jiplak yang kedua. Kenapa? Salah satu dari sumber yang mengangkat karena tidak ada berita kandung. Hah? Berita kandung? Maksudnya berita kandung tuh? Anak kandung, anak angkat. Sorry. Coba. Enggak. Tadi yang saya highlight dari kata-kata beliau ini adalah sumber berita. Jadi sumber. Ada sumber bis sumber Kencono ada masalah. Enggak, Sumber dia tadi bilang sumber loh. Enggak. Jadi bis sumber